Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Lakum bushra ijabati wal qabul.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى عليه. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila Imam Tirmidzi rahimahullah wa qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumi wa barakati wa nafahati wa madati karamati fid darin amin. Insyaallah 2 malam pertemuan terakhir masail kita dengan kitab Sunan At-Tirmidzi membahas tentang puasa dan persiapan, sehingga Ramadan tahun ini punya arti dalam kehidupan. Jangan sampai Ramadan tahun ini seperti Ramadan tahun kemarin. Ramadan tahun kemarin salat tarawih 2 juz semalam. Ramadan tahun ini jangan seperti Ramadan tahun kemarin. Nanti 2,5 juz. Kalaupun tidak 2,5 juz, tapi kualitasnya lebih baik. Artinya lebih santun bacaannya, lebih tertata, lebih santai, tidak terburu dengan rakaat. Nanti yang mau kita persiapkan. Kemudian waktu doa, waktu buka puasa, pokoknya sikap kita untuk persiapan Ramadan. Persiapan Ramadan, karena kita akan bertemu dengan bulan yang agung, menyambut bulan yang sangat mulia. Perlu dengan hati yang mulia, dengan sikap yang mulia, dengan hati yang lebih bersih, dengan semangat yang lebih tinggi. Mungkin kalau antum tidak perlu persiapan uang, bagi masyarakat perlu persiapan uang. Berapa setiap malam sedekahnya? Nah, siapkan dari sekarang. Saya mau rutin 20.000 tiap malam, 10.000 tiap malam, 5.000 tiap malam. Harus pasti sedekah malam, sedekah pagi. Sedekah pagi, sedekah malam, pagi malam, pagi malam. Khair, kita mulai dengan hadis pertama tentang fadilah bulan Ramadan, kelebihan bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Apabila telah tiba malam pertama di bulan Ramadan, tenggelamnya matahari di akhir bulan Sya'ban, diperkirakan 16 hari atau 15 hari lagi. Tenggelam matahari di akhir bulan Sya'ban itu bertanda telah masuk malam pertama Ramadan. Malam itu sudah tarawihan, nantinya sudah sahuran. Apa yang Allah berikan? Suffidatis syayatin, akan dibelenggu para setan-setan. Jadi setan di bulan Ramadan enggak berkeliaran lagi. Dibelenggu oleh Allah, dirantai oleh Allah. Wa maradatul jin, dan jin-jin nakal. Jin-jin yang berpunya perangai setan. Jin yang taat, jin yang soleh itu tetap beramal, tetap tidak dibelenggu. Tapi kalau jin nakal, jin maksiat, jin pengganggu yang masuk ke tubuh manusia, yang melemahkan, melalaikan manusia, itu akan dibelenggu di malam pertama bulan Ramadan. Wa ghulliqat abwabun nar, akan dikunci pintu-pintu neraka. Semua pintu-pintu neraka akan dikunci. Falam yufta minha babun, maka tidak akan dibuka dari pintu neraka satu pintu pun.
Berarti pada bulan Ramadan Allah tidak punya keinginan sama sekali umat manusia ini masuk neraka. Jinnya sudah dibelenggu, setan nakalnya, jin nakalnya sudah dibelenggu, setan-setannya sudah dibelenggu, kemudian seluruh pintu neraka ditutup. Wa futihat abwabul jannah, dan akan dibuka seluruh pintu-pintu sorga. Falam yughlad minha babun, tidak ada yang dikunci dari pintu sorga satu pintu pun. Seluruh pintu surga terbuka pada malam Ramadan sampai malam takbiran. Wa yunada munadin, dan menyerulah tukang seru. Ini dari kalangan malaikat, tidak bisa didengar dengan telinga yang zahir, hanya bisa didengar dengan mata batin, hanya bisa didengar dengan telinga hati nurani. Apa seruan dari malaikat? Ya baghiyal khair, wahai pencari-pencari kebaikan, datanglah kalian. Wahai pencari-pencari kebaikan, datanglah kalian, menghadaplah kalian. Wa ya baghiyal syarr, wahai orang-orang yang mencari kesempatan untuk berbuat jahat, aksur, cukuplah, berhentilah. Walillahi utaqa'u minan nar, bagi Allah ada orang-orang yang dimerdekakan dari neraka. Allah pada waktu itu telah mencoret beberapa nama untuk tidak masuk neraka. Pada malam itu si fulan diponis tidak akan masuk neraka, fulan tidak akan masuk neraka, si fulan coret daftar namanya dari penghuni neraka, si fulan dicoret daftar namanya dari daftar penghuni neraka. Bagi Allah punya hak veto pada malam itu. Kapan kejadiannya? Wazalika kullu lailatin, hal itu terjadi setiap malam Ramadan. Hal itu terjadi setiap malam Ramadan. Ada 29 malam minimal, 30 malam maksimal. Jangan sampai nama kita tidak dicoret dari daftar penghuni neraka di malam-malam tersebut. Bagaimana Allah mau coret? Dia enggak datang ke masjid, dia tidak punya semangat untuk membebaskan diri dari neraka, dia tidak punya semangat untuk masuk surga, dia masih punya semangat bulan biasa. Semangat dia di bulan Ramadan biasa-biasa saja, enggak ada kelebihannya, enggak ada perubahan. Itu menandakan dia mata hatinya tidak mendengar seruan malaikat, mata ruhaninya tidak mendengarkan seruan dari malaikat. Malaikat itu ruhani atau jasadi? Ruhani. Malaikat itu enggak bisa dilihat, seruannya bisa didengar dengan mata ruhani. Dengan mata ruhani, mata hati. Maka sebelum malam itu datang, maka Allah membuka peluang terbesar, yaitu besok malam, untuk membuka mata batin, mata hati yang tertutup dengan dosa, mata batin yang tertutup dengan maksiat, sehingga terdengar seruan kebaikan, hatinya enggak bergeming sama sekali. Ya sudahlah, itu ceramah memang begitu-begitu aja dari dulu, enggak ada kesan sama hatinya. Orang mengajak kepada kebaikan, dia tidak terpanggil sedikit pun. Dia mendengar berita akhirat, dia tidak timbul semangat sedikit pun. Maka besok malam, malam nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, Nabi SAW bersabda daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah SAW, idza kanat lailatun nisfi min Sya'bana, apabila telah tiba nisfu Sya'ban, apabila telah terjadi malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha, maka salatlah kalian di malamnya nisfu Sya'ban.
Solatlah kalian di malam nisfu Sya'ban. InsyaAllah besok ba'da maghrib, besok Kamis malam lagi, kita selesaikan amalan malam Jumat. Surah Kahfi, Al-Muluk, As-Sajdah, Ad-Dukhan, Tabarak, selesai semuanya. Lalu kita solat Isya. Selesai solat Isya, kita solat tasbih. Selesai solat tasbih, buat lingkaran. Nanti tolong tunjuk 41 qari pembaca Quran. Akan kita baca 41 Yasin. Nah, 20 sebelum makan malam. 20 sebelum snack malam, 21 setelah snack malam. Kapan selesainya? Jangan antum tanya kapan selesainya, karena Nabi SAW bersabda, "Faqumu lailaha," hidupkanlah malam nisfu Sya'ban. Selesai jam 2, terserahlah jam sama jam tu. Pokoknya malam tu kita enggak lihat jam. Nah, jam tu boleh diturunkan. Jam tangan boleh ditinggalkan di kamar, sehingga kita tidak tahu menau dengan jam pada malam itu. Bapak-bapak yang mau bergabung silakan. Tapi siapkan mata. Naam, faqumul laha, solatlah kalian di malam tersebut. Isilah malam tersebut dengan ibadah. Apa yang Nabi buat di malam tersebut? Dalam satu hadis pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faqittu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin." Aku kehilangan Nabi pada suatu malam. Fa kharajtu, maka aku keluar dari rumah. Fa atlubuhu, saya cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa bil Baqi', ternyata Nabi ada di perkuburan Baqi'. Rafi'un ra'sahu, Nabi menengadahkan kepalanya ke langit. Lalu Nabi SAW bersabda, "Ya Aisyah, apakah kamu mengira kamu dizolimi, kamu dicurangi oleh Allah dan Rasulnya? Apakah kamu mengira saya pindah ke kamar istri yang lain? Sesungguhnya ini adalah malam nisfu Sya'ban." Jadi Nabi buat malam tersebut amal apa saja. Sampai-sampai amal ziarah kubur pun malam-malam Nabi buat. Apakah perlu 20 Yasin itu di samping Nurul Hidayah? Satu orang duduk di celah-celah kubur itu semuanya. Masya Allah, kiamat dunia ntar. Tukang angkot lewat, dia lihat dia pingsan langsung, jadi kecelakaan beruntun. Kenapa? Ada orang kubur bangkit di Nurul Hidayah, putih-putih semuanya. Ternyata santri situ. Nah, jadi plus dapat ziarah kubur, dapat pula baca Yasin. Ahli kubur tu pun senang dia. InsyaAllah senang sekali dia malam nisfu Sya'ban dikunjungi oleh santri dengan bacaan Yasin. Nah, InsyaAllah enggak jadi. Takut juga kita situ kan. Takut membuat suasana enggak nyaman. Antum pun enggak baca Yasin di situ. Nah, tiada yang keluar kepalanya. Terima kasih ya. Salah lagi. Kalau Nabi menunjukkan pada malam nisfu Sya'ban sampai ziarah kubur sekalipun, berarti amalan apa saja boleh kalian buat. Nah, malam itu mungkin kita solat terlalu capek, mungkin berdiri lama solat tu enggak tahan, enggak betah. Nah, kita baca Yasin saja sambil duduk. Nah, supaya pasti hitungannya enggak keliru, maka setiap orang baca satu kali dengan 41 orang. Dan pasti itu. Nah, jangan sampai yang 41 itu hilang orangnya. Hilang dia 5 orang, jadi enggak 41, 36. Kita pastikan qori kita dengan suara yang bagus, bacaan yang lancar biar semangat. Nanti tim ibadah tunjuk 41 orang. Naam. Lalu Nabi SAW bersabda daripada hadis tersebut, apa kata Nabi? Fa innal malaikatan tanzilu litulu'is syamsi, sesungguhnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun pada malam tersebut ketika matahari tenggelam ke langit dunia. Lalu Allah katakan, ala min mustaghfirin,
Adakah di antara kalian yang memohonkan ampunan? Fa'aghfirullah, aku siap mengampunkan dosanya. Nah, malam itu termasuk malam persiapan menyambut bulan Ramadan. Bagaimana hati kita bisa tersentuh dengan seruan-seruan Nabi di bulan Ramadan? Kita sucikan diri kita di malam nisfu Sya'ban. Bagaimana Allah biasanya doa kita dikabulkan oleh Allah pada malam-malam yang lain harus menembus ke aras. Pada malam nisfu Sya'ban enggak perlu menembus ke aras. Doa yang punya kekuatan sedikit saja itu sudah sampai ke langit pertama. Bukan di akhir malam, di awal malam sudah Allah turunkan rahmatnya dekat dengan langit pertama. Ala mustarzikun fa'arzuqah, adakah di malam tersebut yang minta rezeki, saya akan beri rezeki. Nah, malam itu kita mau minta rezeki. Nah, untuk tanah, untuk bangunan, untuk buka puasa, untuk kendaraan supaya ke markas enggak pakai angkot tapi pakai heli. Nah, kan? Bagus itu. Setiap antum minta rezeki. Rezeki yang terpenting adalah ilmu, pemahaman agama, hafalan Al-Quran, semangat ibadah, husnul khatimah. Itu rezeki yang paling penting yang dimohon pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ala mubtala fa'u'afiyah, adakah di antara kalian yang mengadukan penyakitnya, yang melaporkan sakitnya, dan sakit jantung ada pulang, mudah-mudahan Allah sembuhkan cepat. Kemudian sakit cacar, ada 9 orang, ada 8 orang yang cacar. Kemudian yang di sini jangan sampai ada cacar lagi. Kemudian otaknya yang susah menghafal, nah itu penyakit juga. Kemudian yang suka sakit hati, itu penyakit lebih parah lagi. Nah, kemudian malas, mengantuk, itu juga penyakit yang sangat parah. Dan pelupa itu juga penyakit yang sangat parah. Kita adukan pada Allah, ya Allah sembuhkan pelupa saya, sembuhkan lambat paham saya, sembuhkan lambat menghafal saya, sembuhkan kecilnya benak otak saya supaya besar, sembuhkan penyakit hati saya. Itu mubtala namanya. Semua penyakit-penyakit yang akan kita adukan di malam nisfu Sya'ban. Allah, hatta yattali'il fajru, sampai terbit fajar besok paginya. Nah, sebelum terbit fajar kita akan makan sahur. Kemudian walaupun jadwal pulang tapi tetap puasa nisfu Sya'ban. Yang tidak puasa urusan dia dengan Allah. Nah, kita percayakan saja dia puasa. Jadi nyampe di rumah letih, langsung tidur, balik ke pondok lagi. Aman dari fitnah. Khair, insyaallah azan. Pada malam tersebut kepada seluruh makhluk-makhluk Allah, illa li musyrikin, kecuali bagi orang musyrik, orang yang terlibat dengan kesyirikan, wa musahin, dan orang yang terlibat dengan persengketaan batin, orang yang punya masalah hati dengan saudaranya, seiman, seagama.
Maka sebelum malam nisfu Sa'ban datang, besok pagi atau malam ini, ada di antara antum misalnya satu kamarkah atau berbeda kamar, itu saling memaafkan dan mengikhlaskan. Kemudian minta maaf kepada orang tua. Minta maaf kepada orang tua. Nah, itu boleh hari Jumat saja ditunda. Nanti minta telepon pula hari Kamis. Minta maaf kepada orang tua, kepada siapa saja. Yang penting pada malam tersebut kita tidak punya urusan kesalahan, beban batin dengan siapapun. Kalau ada ngambil-ngambil punya teman, akui malam itu, sebelum malam itu bayar hutangnya. Kotika, susu saset, teh, odol, sabun, sampo. Nggak bisa diikhlaskan saja, perlu disebut. Ikhlaskan ya kalau ada yang diambil. Kalau ada itu kayak nggak ada. Sebetulnya dia ada, harus sebut saya ambil sampo antum 2 kali. Sebetulnya sampo saya kosong, saya lihat di situ ada nama antum, saya ambil 2 kali. Saya yakin kamu ridho dan ikhlas. Nah, itu sampaikan semuanya. Kalau tidak disampaikan, malam nisfu Sa'ban tidak dapat pengampunan dari Allah. Berat urusannya? Tidak dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau malam nisfu Sa'ban tidak mendapatkan pengampunan dari Allah, dikhawatirkan masuknya 1 Ramadan, batinnya tidak terpanggil untuk berbuat baik lebih banyak, semangatnya enggak tumbuh untuk mendirikan malam-malam Ramadan. Enggak semangat, lesu saja. Orang semangat salat tarawih dia lesu, malas saja bawaannya. Tapi ketika pada malam nisfu Sa'ban semuanya terselesaikan, tidak ada urusan dengan makhluk sama sekali, pada malam Ramadan akan antum lihat nanti hasil yang berbeda. Kenapa semangat saya mau ngaji saja, semangat saya mau sholat saja, semangat saja mau zikir saja, malas untuk bergurau, malas untuk bermain, malas untuk perkara yang sia-sia. Itu bertanda ruhaninya mendengar seruan malaikat. Yang dikatakan dalam hadis tadi, ya bil khair akbil, wahai pencari kebaikan, datanglah. Datang itu bukan dia berjalan. Kemana dia mau berjalan? Tapi yang datang itu adalah hatinya datang menghadap pada Allah. Di sana terdengar peluang kebaikan, terpanggil jiwanya untuk berbuat. Nah, itu maknanya akbil. Dia telah mendengar seruan ruhani pada malam tersebut. Bisa dipahami? Nah, bisa-bisa yang hafalan 25 juz bisa kubro itu. Saking terpanggilnya ruhaninya. Tapi kalau udah siap kubro nggak jadi kubro, mundur gara-gara puasa, itu masalah berarti. Ruhaninya masalah. Kenapa ruhaninya masalah? Karena dia tidak selesaikan permasalahannya sebelum nisfu Sa'ban. Kenapa sebelum nisfu Sa'ban? Karena Nabi SAW bersabda, "Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu." Apabila bulan Sya'ban sudah tanggal 15, kalian enggak boleh lagi puasa sunat. Bisa dipahami mana itu? Kalian tidak boleh lagi puasa sunat. Kalau puasa sunat pun kalian mau enggak mau, Allah terima. Kecuali bagi orang memang rutin puasa Senin Kamis, masih boleh puasa setelah nisfu Sa'ban. Tapi kalau enggak puasa nisfu Sa'ban, mau puasa tanggal 16, 17, 18, kata Allah enggak usah. Bisa pahami maknanya enggak usah? Padahal kenapa haram puasa waktu itu? Enggak ada halangan sebetulnya. Tapi waktunya dah terlambat kamu untuk mendaftar jadi orang baik. Dah terlambat waktunya kamu mendaftar jadi orang baik. Dari awal dah dipanggil untuk puasa, kamu enggak puasa juga. Sekarang 16 mau puasa, kata Allah enggak usah. Mana kira-kira? Tolong bantu saya, kata orang tua, sama Dapis, nantilah. Tolong bantu 1 jam lagi, nantilah. Tolong bantu dah 3 jam, nantilah. Dah 5 jam baru datang dia. Pergi dah sana, nggak usah bantu lagi. Nah, itu pemahaman hadisnya.
Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu. Kalau Sya'ban sudah setengah, enggak usah kalian puasa lagi. Enggak perlu lagi puasa kalian tuh. Artinya ketika Nabi larang puasa nisfu Sya'ban, ketika Nabi larang puasa setelah Sya'ban 15 hari, berarti setelah 16 Sya'ban kebaikan-kebaikan sulit untuk diterima oleh Allah. Kalau setelah nisfu Sya'ban kebaikan sulit diterima oleh Allah, maknanya taubatnya, pengampunan dosanya, kebersihan hatinya sulit untuk dibersihkan. Ketika datang bulan Ramadan biasa-biasa aja dia, nggak ada perubahan. Semangat ibadah biasa, sholat rawatib biasa, baca Quran tak ada peningkatan. Nah, asbabnya kenapa? Karena menyia-nyiakan malam nisfu Sya'ban. Maka kita pengen pada malam besok sudah bertepatan dengan malam Jumat, malam yang penuh berkah, bertepatan lagi dengan malam nisfu Sya'ban. Kalau perlu tidur sehari sebelumnya tidur. Santai jangan. Santai bisa kan? Bisa. Tuh olahraga besok jangan olahraga, tidur saja dah. Persiapan untuk nanti malam. Nah, kecuali tapaku. Tapaku persiapan untuk nasi goreng. Nah, khidmat, man khadama khudima. Siapa yang melayani akan dilayani oleh Allah. Khair. Cari pahami? InsyaAllah. Kemudian hadis berikutnya, persiapan kita untuk Ramadan. Nabi SAW bersabda, pada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Rasulullah SAW, la tasumu qabla Ramadan. Jangan kalian puasa sebelum Ramadan. Ini dilarang lagi oleh Nabi. Jangan kalian puasa sebelum Ramadan. Sumu li ru'yatih, puasalah kalian karena melihat hilal. Halaman 101. Puasalah kalian karena melihat hilal, berlebaranlah kalian karena melihat hilal. Artinya kita awali puasa kita berdasarkan ru'yatul hilal. Jangan berdasarkan hisab, jangan berdasarkan kalender, tapi berdasarkan ru'yatul hilal. Dengar dulu keputusan daripada Menteri Agama. Kalau sudah Menteri Agama atau MUI Kementerian Agama kan, dari MUI mereka sudah fatwakan hilal sudah terlihat dari arah barat Indonesia, dari timur Indonesia, dari utara, dari selatan, baru diputuskan besok 1 Ramadan baru kita puasa. Karena sunnah puasa itu perintah Nabi, bukan sunnah. Hukum asal perintah adalah wajib. Maknanya wajib puasa karena lihat hilal. Itu fatwa imam-imam dalam mazhab Imam Syafi'i. Berpuasa harus berdasarkan ru'yatul hilal, tidak boleh berdasarkan hisab. Kalau ada seseorang pakar hisab, dia pakar falak, boleh dia puasa untuk dirinya sendiri, boleh, tidak wajib. Kalau menurut perhitungan dia hari Senin 1 Ramadan, sementara keputusan MUI hari Selasa, maka orang itu boleh puasa untuk dirinya saja, nggak boleh untuk orang lain. Boleh dan tidak wajib. Boleh, tidak wajib. Yang wajib kapan? Hari Selasa sesuai dengan ru'yatul hilal. Itu yang pertama. Kemudian Nabi SAW bersabda, kita cari poin-poin penting saja. Tentang berbuka puasa, halaman 110. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada tamran falyuftir alaih. Siapa saja yang memiliki, yang menemukan buah tamar, kurma yang sudah kering, falyuftir alaih, hendaklah dia berbuka atasnya kurma kering.
Berarti tidak boleh buka dengan cendol, dengan es buah, dengan salad, salah lauk. Nggak boleh. Bukan nggak boleh haram, bukan nggak boleh haram, tapi nggak sempurna puasanya. Nilai puasanya itu nggak sempurna. Kenapa nggak sempurna? Karena dia berbuka ikut nafsunya, tidak ikut perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. La yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai hawa nafsunya mengikut apa yang saya bawa. Hawa nafsu. Jangankan hawa nafsu yang berkaitan dengan ibadah, Sayyidina Anas ibn Malik seleranya pun bisa dipaksakan ikut selera Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak lagi belajar sekarang boleh enggak boleh. Kita lagi tidak beramal berdasarkan standar sah atau enggak sah. Emang kalau saya buka dengan cendol enggak sah ya? Sah juga. Sah, enggak ada ulama bilang enggak sah. Pasti batal puasanya. Pasti sah berbukanya. Tapi enggak ada nilai agama di situ, tidak ada nilai pahala di situ. Kenapa dia puasa, dia berbuka ikut nafsu, tidak mau ikut Rasulullah? Batal puasanya? Enggak batal. Ada dosanya? Enggak dosa. Cerita hari ini bukan ada dosa, enggak ada dosa. Mau puasa yang sempurna atau enggak sempurna? Mau puasa yang memberi pengaruh daripada kehidupannya nanti atau tidak mau ada pengaruh? Selama ini puasa yang kita lakukan ada pengaruhnya enggak? Ada perubahannya dalam kehidupan? Setiap Ramadan itu ada perubahan? Hah? Ada perubahan, usia bertambah tua. Itu saja perubahannya. Atau badan bertambah gemuk. Kumisnya bertambah panjang. Perubahan yang dimaksudkan adalah ruhaninya ada perubahan enggak setiap Ramadan? Pasti setiap Ramadan itu pasti ada peningkatan yang kita inginkan. Setelah Ramadan tahun kemarin apa yang kita dapat? Hah? Amalan apa yang kita dapat setelah Ramadan tahun kemarin? Keyakinan seperti apa yang kita dapat setelah Ramadan tahun kemarin? Nilai lebih apa yang kita dapat setelah Ramadan tahun kemarin? Kalau tidak ada jawabannya, bertanda puasa kita tidak memberi pengaruh. Kenapa tidak memberi pengaruh? Karena puasa yang kita buat ikut kehendak nafsu kita masing-masing. Tapi ketika kita mau mengikutkan semua ibadah puasa mulai dari sahur sampai berbuka sesuai dengan sunnah Nabi SAW, pasti ada pengaruhnya. Nah, itu yang mau kita dapatkan. Maka diawali puasa tadi dengan cara ru'yatul hilal, tidak dengan cara hisab. Itu yang pertama. Yang kedua, berbuka sediakan korma kering. Cari yang lumayan bagus. Apa yang sering kita buka? Sukari. Itu murah, enak. Yang kurma yang dijual di pinggir-pinggir jalan itu dibungkus yang plastik-plastik, ketika kita buka keras sekali isinya. Itu bukan kurma kering, itu kurma kering kerontang. Tambah kerontangnya, sehingga kita buka itu nggak semangat. Khair insyaallah. Kalau nggak dapat juga, waman la, siapa saja yang tidak dapat, nggak ada uang untuk beli kurma, nggak tahu orang jual kurma di mana. Pokoknya semangat untuk buka dengan kurma itu ada, tapi waktu dibuka nggak ada kurma. Apa solusinya? Fal yuftir ala ma'in, hendaklah dia berbuka dengan air mineral, air putih. Jangan bikin fatwa pakai teh lah. Sunnah buka dengan yang manis-manis. Itu nggak ada dalilnya itu. Air kelapa sama dengan kurma, itu iklan TV itu.
Sejak kapan air kelapa sama dengan kurma? Enak aja dia buat hadis Nabi. Kalau bilang Nabi kurma, ya kurma. Kalau enggak kurma, apa solusinya? Air putih, bukan air kopi, bukan air cendol, bukan air buah, tapi air putih. Ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan ikut iklan, jangan ikut akal. Karena agama tidak pakai akal, agama ittiba dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innal ma'a tahur, sesungguhnya air itu suci, mensucikan. Dalam hal ini ada 2 hadis, ada 3 hadis. Kita baca satu saja. Yang penting keyakinan kita untuk mengamalkannya. Nah, hadis yang lain juga ada riwayatkan kalau tidak dapat kurma kering, kurma basah juga boleh. Kurma basah. Nah, kurma setengah matang. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, menyegerakan berbuka. Nah, poin berikutnya menyegerakan berbuka. Hadis ini daripada Sayyidina Sahal bin Sa'ad, halaman 115. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Senantiasalah manusia mendapatkan kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Kalau menyegerakan berbuka, berarti dia melakukan persiapan untuk berbuka. 5 menit sebelum berbuka sudah ada di tempat buka. Mana tempat buka? Di mana tempat berbuka? Di masjid. Nah, kalau di rumah nggak bakalan jamaah maghrib, kecuali yang dekat rumahnya ada masjid. Tempat berbuka di masjid. Kenapa di masjid? Karena ada kebersamaan. Kenapa di masjid? Karena kita terkontrol untuk bisa mendapatkan takbiratul ula. Kenapa di masjid? Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita riwayatkan dalam Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Hadis yang sering kita baca, ketika Allah telah selamatkan ahli neraka, kemudian sudah pasti masuk surga, mereka sebelum masuk surga akan datang kepada Allah, menuntut kepada Allah orang-orang saudara-saudara mereka yang muslim yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Mereka mengatakan, ya Allah, mereka adalah saudara-saudara kami, kenapa engkau masukkan mereka ke dalam neraka? Mereka solat bersama kami, mereka puasa bersama kami. Bisa dipahami hadis itu? Mereka puasa bersama kami. Di mana ada kebersamaan dalam puasa? Solat tarawih. Solat tarawih mereka solat bersama kami. Sahur. Sahur di rumah masing-masing. Sama-sama nongkrong sore-sore. Bukan. Di waktu buka bersama itulah nampaknya mereka puasa bersama kami. Buktinya mereka buka bersama. Berarti ada persiapan. Pas azan berkumandang, langsung baca doa. Langsung baca bismillah, kemudian berbuka. Setelah berbuka baru baca doa. Bukan doa dulu. Bismillah, langsung makan kurma 3 biji. Setelah makan kurma 3 biji, baru baca doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqa aftartu. Sambung dengan hadis yang lain, zahabaz zama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Kata salafi, sahih doa yang kedua, zahabaz zama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Kata ulama hadis, kedua-dua doa itu dhaif hadisnya. Jangan dengarkan salafi, dengarkan ulama hadis. Bukan kata saya, kata ulama hadis. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqa aftartu, itu hadisnya dhaif. Zahabaz zama'u wa batil uruku wa sabatal ajru insyaallah, hadisnya juga dhaif. Kita amalkan kedua-duanya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqa aftartu, zahabaz zama'u wa batil uruku wa sabatal ajru
insya Allah. Masih ada waktu 15 hari untuk menghafal doa buka puasa. Nah. Oh, saya ikut aja lah. Bismillah. Tahun kemarin Bismillah. Tahun sekarang Bismillah juga. Berarti nggak ada peningkatan. Nah, sekarang buat peningkatan. Doanya lengkap kedua-dua hadis dhaifnya. Khair. Ya Rabbi, la yazalun nasu bi khairin, senantiasalah manusia dengan kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, qala Allahu azza wa jal, hadis qudsi ini. Allah SWT berfirman, ahabbu ibadi ilayya, yang paling dicintai hamba-hambaku kepadaku adalah a'jaluhum fitra, yang paling bergegas, yang paling cepat di antara mereka berbukanya. Itu yang paling disukai oleh Allah. Ternyata dengan buka puasa pun bisa mengundang mahabbah dan cinta Allah. Kalau kita pahami agama secara logika, yang paling tinggi gajinya yang mau lembur. Kan itu dalam dunia. Mau tambah jam nggak? 2 jam lagi saya kasih lembur. Mau tambah 4 jam ditambah gaji, tambah 6 jam ditambah gaji. Kalau dengan Allah tidak. Pas waktunya, pas buka, itulah yang paling dicintai oleh Allah. Puasa mau nunda bukalah 1 jam lagi bonus, biar pahalanya lebih besar. Secara logika semakin banyak lama puasanya, semakin besar pahalanya. Tapi agama bukan pakai logika. Maka dalam surah Al-Kahfi, apa bunyi ayatnya? Wa inna laja'iluna ma 'alaiha zinatan linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah ingin lihat yang paling bagus amalnya. Nah, kemarin kutip surah Al-Muluk. Itu sarahnya sama sebetulnya. Sarahannya sama. Supaya beda dikit, cari dalil beda. Allah lihat bukan yang paling lama puasanya, Allah lihat bukan yang paling berat puasanya, tapi Allah lihat mana yang paling bagus puasanya. Mana yang paling bagus menurut Nabi? Yaitu yang paling cepat berbukanya. Tapi pastikan dulu azan itu dari musola, bukan dari nada handphone. Azan dari nada handphone antum membuka, batal puasa, wajib diqadha 1 hari. Berikutnya Nabi SAW bersabda, ini ada hadis lagi daripada Abi Atiyah. Abi Atiyah ini adalah suami Ummi Atiyah. Kata beliau, saya bersama Imam Masruq jumpa dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kami katakan, wahai Ummul Mukminin, ada 2 orang dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Salah satu di antara mereka, dia segerakan yu'ajjilul iftar, dia segerakan berbuka, dia segerakan sholat. Ada lagi dia tunda berbuka, dia tunda sholat. Lalu Sayyidah Aisyah berkata, siapa di antara keduanya yang menyegerakan berbuka, yang menyegerakan sholat? Kami katakan Abdullah ibn Mas'ud. Kata Sayyidah Aisyah, begitulah yang dibuat oleh Nabi SAW. Jadi menyegerakan berbuka dan menyegerakan sholat. Menyegerakan berbuka dan menyegerakan sholat. Nah, jangan ambil sepotong saja menyegerakan berbuka. Sudah dia buka, kemudian makan 2 piring, baru salat maghrib. Nah, itu juga tidak sesuai dengan sunnah. Segerakan berbuka, segerakan sholat. Caranya bagaimana? Berbuka ala kadarnya di masjid, bawa kurma 7 biji dari rumah, 3 untuk kita, 4 untuk kawan-kawan. Al-iqamah berkumandang, kita sholat maghrib, kemudian lengkapkan zikirnya, kemudian pulang ke rumah untuk makan malam,
kemudian kembali secepatnya ke masjid untuk sholat Isya. Enggak lama-lama, hanya 30 malam saja. Berikutnya Nabi SAW bersabda tentang menunda sahur. Nah, menunda makan sahur, sahurnya itu di ujung malam. Hadis ini diriwayatkan pada Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan tasaharna, kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila shalah, kemudian kami berdiri mengerjakan salat. Salat apa itu? Salat apa? Salat subuh. Lalu berkatalah Sayyidina Anas bin Malik, berapa jarak antara makan sahur dengan solat subuh? Qala, berkata Sayyidina Zaid bin Thabit, qadru khamsina ayat, kadar membaca 50 ayat. Nah, renungan hadis ini, kadar membaca 50 ayat. Setelah makan sahur, kita baca 50 ayat Al-Quran. Setelahnya masuk waktu sholat subuh. Berarti sahurnya di mana? Di penghujung malam. Nah, sahurnya di penghujung malam. Kalau sekiranya 30 malam lamanya kita bangun di ujung malam, 30 malam lamanya kita bangun di ujung malam, maka akan menjadi kebiasaan nanti di bulan Syawal bangun di ujung malam. Nah, ini yang mau kita ambil dari makan sahur. Sehingga Nabi SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah, makan sahurlah kalian, sesungguhnya di makan sahur itu ada keberkahan. Keberkahan terbesar dari makan sahur itu adalah punya kebiasaan bangun di penghujung malam. Yang kedua yang dipahami dari hadis ini adalah kegiatan sahabat setelah makan sahur sebelum sholat subuh adalah rutinitasnya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Berarti sebelum sahur dia sudah mandi, kalau perlu mandi, sudah beruduk kalau perlu beruduk, kemudian dia sholat beberapa rakaat, kemudian makan sahur. Setelah sahur sibukkan diri dengan baca Quran sambil menunggu waktu sholat subuh. Allah, berapa ayat kaki ya? 50 ayat. 50 ayat berapa menit Habib? 50 ayat berapa menit bacanya? Kira-kira 10 menit. Inilah dalil imsak yang kita lihat di jam-jam digital, waktunya imsak. Yang kita dengar daripada garin-garin musola, waktu imsak 2 menit lagi. Nah, tapi garin musola ini bikin masalah dia. Nah, apa masalah dia buat? Waktu imsak tinggal 2 menit lagi. Bagi bapak-bapak yang belum makan, silakan makan. Tinggal 2 menit lagi disuruh makan. Seharusnya tinggal 2 menit lagi suruh minum air saja. Nah, hati-hati juga azan di musola. Terakhir, 2 terakhir. Nabi SAW bersabda, tasdid fil ghibah lis-shaim, ancaman berat melakukan ghibah ketika puasa. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, malam yada qaulaz zur, siapa saja yang tidak meninggalkan perkataan bohong, siapa saja yang tidak meninggalkan perkataan bohong, wal amali bih, dan bertindak dengan bohong atau berbuat bohong, falaisa lillah, maka tidak ada bagi Allah hajatun, keperluan, dengan bahwa dia tinggalkan makannya dan minumnya.
Kenapa dijadikan dalil ghibah di sini? Karena qaulaz zur itu maknanya perkataan bohong. Bohong hukumnya haram, ghibah hukumnya haram, fitnah hukumnya haram. Setiap perkara dosa yang muncul dari lidah dan setiap perkara dosa yang muncul dari tindakan dan perbuatan, kalau dia tinggalkan, kalau dia tidak tinggalkan selama bulan Ramadan, kata Allah, Allah tidak punya kepentingan dengan dia. Mau makan, mau enggak makan, dia terserah. Kata Allah, saya enggak punya kepentingan dengan dia. Kalau tidak punya kepentingan, maka Allah tidak menilai puasanya. Allah tidak menilai penderitaan haus dan laparnya karena meninggalkan makan dan minum disebabkan dia masih tetap ghibah, bohong, fitnah, adu domba, menyebarkan berita-berita yang tidak jelas sumber kebenarannya. Terakhir tentang fadilah makan sahur, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasaharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, sesungguhnya dalam makan sahur itu ada keberkahan. Salah satunya seperti yang kita sampaikan tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyama ahlil kitab akalatus sahar." Perbedaan antara puasa kita dengan puasa Yahudi, dengan puasa Nasrani, yaitu dalam hal makan sahur. Allah SWT berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam." Diwajibkan puasa kepada kalian kama sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Yahudi wajib puasa dalam syariatnya, Nasrani juga wajib puasa dalam syariatnya, tapi beda puasa kita umat Nabi Muhammad dengan puasa Yahudi dan Nasrani adalah dimakan sahurnya. Kalau dia puasa enggak makan sahur, berarti puasanya mirip Yahudi dan Nasrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaliful yahuda wan nasara fi kulli syai." Berbedalah kalian dengan Yahudi dan Nasrani dalam segala hal. Dalam segala hal. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu menyisir rambutnya di belah tengah. Di belah tengah. Awalnya Nabi nyisir rambut tu ke belakang lurus. Ke belakang semuanya. Tapi karena Nabi lihat Yahudi nyisir rambut di kebelakangin semuanya, Nabi robah sisir rambutnya. Kenapa dirobah? Supaya enggak mirip dengan Yahudi. Khair. Berbeda sikap dengan Yahudi itu adalah perkara asasi dalam agama. Supaya puasa kita beda dengan Yahudi, bedanya letaknya di makan sahurnya. Allahu Akbar. Terakhir, hadis dalam tentang bulan Syaban. Riwayat pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, "In kana alayya saumu min Ramadan." Kalau saya punya tanggung jawab puasa Ramadan, fala astati'u an aqdiyahu, lalu saya tidak punya waktu untuk mengqadanya. Dalam riwayat yang lain, karena saya sibuk melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ya'tiya Sya'banu, sampai datang bulan Sya'ban. Ulama menyimpulkan dari hadis sahih tersebut, kesimpulannya adalah siapa yang punya kewajiban puasa Ramadan tahun lalu, apakah karena haid atau karena safar pulang kampung atau batal karena sakit, maka wajib diqada selambat-lambatnya di bulan Syaban. Boleh diqada tanggal 16, 17 sampai akhir Syaban. Yang enggak boleh puasa 16 Syaban adalah puasa sunat. Puasa qada masih boleh 16 Syaban. Selesaikan qada puasa sebelum datang Ramadan berikutnya. Bagi orang yang tidak mau atau terlambat menyelesaikan qada puasa sebelum bulan Sya'ban habis, sebelum bulan Ramadan datang, maka dia kena denda 1 liter beras atas keterlambatan 1 hari puasa dan 1 tahun. 2 tahun dia terlambat qada 1 hari puasa
didenda atas keterlambatannya 2 liter beras. Terlambat 10 tahun mengqadanya. Dia ingat dulu 10 tahun yang lalu dia pernah sakit di bulan Ramadan, berterbuka puasanya 1 hari, sekarang baru diqadha, maka dia kena denda 10 liter beras. Itu hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Abu Daud. InsyaAllah demikian, insyaAllah nanti kita sambung sekali pertemuan lagi di Rabu malam, persiapan Ramadan. Untuk besok pagi kita tetap dengan kitab Jami'us Shaghir. Allah, mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak, 1-2 pertanyaan. Mic-nya udah ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang kami tanyakan, bolehkah kita puasa nisfu Sya'ban? Ya. Seandainya kita tidak biasa puasa Senin Kamis. Jazakumullah khair. Bolehkah kita puasa nisfu Sya'ban padahal kita nggak punya kebiasaan puasa Senin dan Kamis? Untuk puasa nisfu Sya'ban itu diminta, dipanggil, dipersilahkan, dianjurkan bagi siapa saja yang punya kebiasaan puasa sunat, yang tidak pernah puasa sunat. Itu pada nisfu Sya'ban sangat-sangat dianjurkan puasa. Hadis yang kita katakan tadi, idzan tasafa Sya'banu fala tasumu, apabila Sya'ban sudah pertengahan. Kalau 15 itu belum pertengahan, itu ujung pertengahan awal. Ujung hari terakhir pertengahan awal masih boleh puasa, dianjurkan. Tapi 16 Sya'ban ini yang sudah pertengahan kedua, 16 Sya'ban pertengahan kedua, kalau dia tidak puasa hari 15 Sya'ban, mau puasa tanggal 16 nggak boleh lagi. Tapi kalau dia puasa 15 Sya'ban, mau dilanjutkan sampai akhir Sya'ban, boleh. Tapi kalau 15 Sya'ban dia nggak puasa, mau mulai tanggal 16, kata Allah, saya nggak butuh lagi, nggak perlu kamu puasa-puasa. Nah, dari tadi dipanggil nggak mau, 16 baru sadar, kata Allah nggak perlu. Kecuali bagi orang yang biasa puasa Senin Kamis, dipersilahkan. Allah kasih toleransi karena dia punya kebiasaan puasa Senin Kamis. Kecuali bagi orang punya kebiasaan puasa Nabi Daud, silahkan. Dan kecuali juga bagi orang yang mau mengqadha puasa. Mengqadha puasa pada hari apa saja dibolehkan, kecuali Idul Fitri, Idul Adha, 11 Zulhijjah, 12 dan 13. Hanya 5 hari saja yang tidak boleh qadha puasa. Khair Bapak, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelum berbuka itu makruh. Sebelum berbuka itu jam 5 sore habis sholat asar kita mandi, itu makruh untuk puasa malam. Khair, jazakumullah. Apa hukumnya mandi setelah sore atau setelah siang? Mandi bagi orang puasa tidak makruh kapan saja, kecuali ini bagi orang yang berjunub, dianjurkan mandi junubnya sebelum sahur. Sebelum sahur. Kenapa mandi junub dikecualikan? Karena mandi junub itu perlu memasukkan air ke lubang telinga, ke lubang hidung. Kemudian perempuan ke faradnya, itu ada kemungkinan masuk air nanti ke batas terlarang. Maka dianjurkan sebelum sahur. Tapi bagi orang yang nggak keburu mandi, dia boleh sahur dalam keadaan junub, mandi setelah azan subuh.
itu puasanya tetap sah. Orang yang junub boleh makan sahur dan mandi setelah azan subuh, itu puasanya tetap sah. Sementara untuk mandi-mandi biasa, mungkin mendapatkan kesegaran, mendapatkan kesejukan misalnya, itu nggak ada makruh sama sekali. Tidak ada makruh kecuali kalau dia mandi berenang, nah, itu yang makruh. Bahkan kalau dia yakin masuk air ke dalam rongga terbuka, berenang hukumnya haram. Nah, tapi kalau dia nggak yakin, hanya merendam sampai separuh badan atau hanya sampai di leher, itu nggak ada masalah. Tapi kalau sengaja dia buang angin dalam air, batal puasanya. Karena ketika angin keluar, air masuk, batallah puasa. Jadi dianjurkan untuk tidak berenang atau menyelam di siang hari Ramadan. Kalau hanya mandi dengan mengguyurkan badan, dengan mandi itu selepas mandi kita merasa segar, merasa bugar, bertambah kekuatan, itu tidak dianggap membatalkan puasa dan tidak dianggap mengurangi pahala puasa. Yang ada khilaf di kalangan ulama hanya gosok gigi. Menurut mazhab Imam Syafi'i, gosok gigi setelah azan zuhur hukumnya makruh. Tapi menurut mazhab Imam Malik, gosok gigi sepanjang Ramadan tidak ada makruhnya. Itu khilafiyah hanya tentang gosok gigi, tidak ada khilafiyah tentang mandi di bulan Ramadan. Khair insyaallah. Ya Rabbi. Mungkin masih ada Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, kami minta keterangan untuk pelaksanaan sholat tarawih Ustaz. Karena di kampung kami itu dan juga pelaksanaan sholat yang 4 rakaat, 4-3 kalau yang pelaksanaan itu 11 rakaat. Mau ini biasa dengan pelaksanaan 2 dan pelaksanaan 4 itu dasarnya. Jazakumullah khair. Salat tarawih 4-4-3 menurut fatwa Imam Zainuddin Al-Malibari, pengarang kitab Fathul Mu'in, mengatakan salat tarawih yang dikerjakan 4 rakaat sekali salam hukumnya tidak sah. Nah, itu yang pertama. Kemudian mereka mengutip dalil. Kami ada dalil salat tarawih 4-4-3. Hadisnya diriwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Apa hadis yang mereka riwayatkan? Ada salah satu tabi'in datang kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya tentang salat Nabi di bulan Ramadan. Bagaimana salat Nabi di bulan Ramadan? Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, salat Nabi, beliau enggak katakan di bulan Ramadan, salat Nabi yaitu 4 rakaat sekali salam. Jangan kalian tanya, jangan kamu tanya bagaimana panjangnya rakaatnya, bagaimana indahnya salat itu. Kemudian Nabi salam tambah 4 rakaat lagi sekali salam. Jangan pula kamu tanya bagaimana panjangnya solat itu, bagaimana indahnya solat itu. Kemudian Nabi tambah 3 rakaat sekali salam. Nah, itulah dalil yang mereka kemukakan, solat tarawih 4-4-3. Tapi muftinya, penceramanya, ustadznya, kiainya tidak membaca hadis itu secara lengkap kepada jamaahnya. Apa kelengkapan hadis tersebut? Pernyataan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menambah dari 11 rakaat tersebut baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Nabi tidak menambah dari 4-4-3 baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Kira-kira ada tarawih di luar Ramadan?
Tidak ada. Tidak ada tarawih di luar Ramadan. Nabi tidak menambah dari 11 rakaat baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Berarti solat yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah tersebut adalah solat Nabi ada di dalam Ramadan, ada juga di luar Ramadan. Berarti bukan tarawih itu. Maka ulama hadis menempatkan hadis itu di bawah judul solat witir, bukan di solat tarawih. Buka di dalam Sahih Bukhari, kita buka dalam Sahih Muslim, kita buka dalam kitab-kitab sunan, tidak ada ulama yang menempatkan hadis itu di bawah judul solat tarawih. Semuanya menempatkan di bawah judul solat witir. Mereka ambil hadis solat witir, mereka praktekkan untuk solat tarawih. Itu kesalahpahaman yang terjadi. Mana hadis solat tarawih? Solat tarawih hadisnya yang sahih adalah Nabi sahabat mengatakan kami solat dengan Nabi SAW. Ketika kami solat dengan Nabi SAW pada malam pertama lumayan banyak. Pada malam kedua berita tersebar bertambah banyak. Pada malam ketiga masjid padat sampai keluar. Pada malam keempat manusia berduyun-duyun datang dari pelosok kota Madinah, tapi Nabi tidak keluar mengimamin solat. Setelah saya solat subuh, Nabi menyampaikan kepada kami, saya bukan tidak tahu kehadiran kalian tadi malam, tapi sengaja saya tidak keluar. Saya khawatir jangan-jangan Ramadan solat tarawih nanti diwajibkan kepada kalian. Itulah hadis sahihnya. Dalam hadis sahih itu tidak dijelaskan Nabi solat Nabi itu 4-4 kah, 2-2 kah. Dalam hadis itu tidak dijelaskan solat Nabi itu 11 kah atau 20 rakaat kah. Enggak ada penjelasan. Yang jelas Nabi hanya solat tarawih dengan sahabat 3 malam saja. Mengikut sunnah Nabi, tarawih 3 malam, lebihnya rumah masing-masing. Itu kalau mau tarawih ikut hadis Nabi SAW. Tapi hadis Nabi kan tidak sampai di situ. Alaikum bis sunnati, hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku, wa sunnati khulafair rasyidin. Juga kita mesti berpegang dengan sunnah khalifah yang 4. Siapa yang membuat sunnah dalam salat tarawih? Khalifah yang mana? Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka sunnah inilah, hadis inilah yang dipakai untuk salat tarawih. Bagaimana hadisnya? Ketika di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau datang ke masjid, beliau lihat ada sekelompok orang solat diimami oleh 1 orang. Di pojok ini ada lagi 2 orang diimami oleh 1 orang. Di pojok sana ada lagi beberapa orang diimami oleh 1 orang. Jadi di masjid itu ramai jamaah-jamaah solat tarawih. Akhirnya Sayyidina Umar katakan, kita kumpulkan mereka menjadi 1 jamaah. Kita lantik menjadi imam adalah Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Kenapa dengan Sayyidina Ubay bin Ka'ab? Karena Nabi pernah menyampaikan kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, Allah perintahkan kepada saya untuk mendengarkan bacaan langsung dari kamu. Apa kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab? Apakah Allah menyebut nama saya ya Rasulullah? Sayyidina Ubay menangis. Nama saya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar, Allah sebut nama kamu. Wahai Muhammad, dengarkan bacaan dari sahabatmu Ubay bin Ka'ab. Berarti Nabi pernah mendengar bacaan Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Berarti bacaan Sayyidina Ubay bin Ka'ab diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dilantiklah beliau menjadi imamnya. Akhirnya Sayyidina Umar pun keliling, lihat jemaah ramai sekali di bawah 1 imam. Lalu Sayyidina Umar katakan, ni'matul bid'ah hadhihi. Sebaik-baik perkara bid'ah inilah dia. Ini perkara bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, dan ini bid'ah yang terbaik. Salafi juga mesti memahami hadis sahih ini. Ada perkara bid'ah yang dikatakan baik oleh Sayyidina Umar. Berarti tidak seluruh bid'ah itu sesat. Nah, kita bukan masalahnya itu. Nah, itu nanti dikesampingkan. Itu ada lagi babnya. Jadi solat tarawih yang menjadi dalil bagi kita pada hari ini adalah solat yang disunahkan oleh Sayyidina Umar. Kata mereka, enggak usah ikut sunnah Umar, sunnah Nabi saja. Kalau sunnah Nabi saja, solat 3 malam, lepas itu pulang lagi. Itu yang sunnah Nabi.
Tapi kan kita dengan ikut sunnah Sayyidina Umar itu juga dalam rangka menjalankan perintah Nabi. Perintah Nabi yang mana? Hadis yang kita katakan tadi, hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Itu dalil salat tarawih yang sahih, yaitu sunnah Sayyidina Umar 20 rakaat dengan imam. Kemudian hadis Nabi yang mengatakan salatul laili masna masna, salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Komplit dalilnya, ulama istinbat hukum, ulama pahami, keluarkan fatwa, tidak sah tarawih 4 rakaat sekali salam. Tarawih 2 rakaat sekali salam. Ikut sunnah Sayyidina Umar bin Khattab, bukan hadis 443 yang datang dalam Sayyidah Aisyah, itu hadis solat witir, bukan solat tarawih. Wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf kalau ada salah dan jagal. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, alhamdulillahirabbil alamin.